Yaitu hanya makan sebatang jagung bakar. Namun tanpa sengaja menemukan peluang bisnis. Karena tiba-tiba saja, dia melihat anaknya teriak-teriak karena pedasnya jagung bakar. Lalu memintanya untuk makan sedikit. Namun anaknya malah berkata, "Tidak, aku suka pedas, enak sekali." Pria itu segera mulai mengamati sekelilingnya. Dia melihat setiap orang di taman. Semua suka menaburkan saus pedas ke makanan. Maka dia punya ide berani. Jika keripik juga dibuat dengan rasa pedas, pasti akan laris di seluruh dunia. Langsung dijalankan. Dia segera membeli bahan dari pasar untuk diuji coba. Namun rasa saus pedas yang pertama kali dibuat terlalu kuat. Langsung membuat anaknya muntah karena terlalu pedas. Apakah ini pedas seperti jagung bakar? Pedas yang enak? Bukan, ini pedas yang tidak enak, tidak mungkin. Anakku, sayang terlalu pedas. Sementara mereka gigih mempelajari saus pedas yang enak. Beberapa pabrik malah menggunakan teknologi dan kerja keras. Mereka hanya menggunakan tabung reaksi dan pipet untuk mencampurkan ekstrak cabai. Meskipun tingkat kepedasannya 2 kali lipat. Namun pria berpikir, hanya dengan menggunakan bahan-bahan asli yang tumbuh di tanah, ditambah dengan metode pembuatan tradisional Meksiko, barulah bisa membuat saus pedas yang paling murni dan otentik. Untuk sukses, keluarga itu mencoba semua jenis cabai yang bisa dibeli di pasar. Tapi bagaimana cara melapisi cabainya dengan merata? Maka pria itu sementara menggunakan treadmill hamster. Akhirnya, membawa harapan dan impian keluarga, kentang goreng pedas disajikan di depan anak laki-laki kecil. Sangat pedas. Apakah pedas yang enak atau pedas yang tidak enak? Pedas yang enak. Maka camilan terbesar sepanjang sejarah pun lahir. Dan itulah yang kemudian populer di seluruh dunia. Sebagai kenangan masa kecil yang pedas dan beragam, roda takdir mulai berputar. Namanya adalah Richard. Dia adalah seorang pembersih lantai di pabrik besar. Karena dia adalah keturunan Meksiko yang tinggal secara ilegal. Dia selalu menjadi korban bully sejak kecil. Ayahnya seorang pemabuk. Ketika mabuk, dia sering marah padanya. Pada saat itu, makan siangnya setiap hari adalah burrito Meksiko yang dibuat ibunya. Teman-teman sekelasnya sangat membenci makanan aneh dan menjijikkan ini. Mereka selalu menjatuhkannya ke lantai. Namun ibunya tidak mengganti makan siangnya setelah mengetahui hal ini. Malah memberinya satu burrito tambahan dengan sengaja. Dan memintanya untuk memberikannya kepada teman-temannya. Saat tiba waktu makan siang, mereka sekali lagi menghina makanannya. Richard dengan cerdik mengangkat burrito dan berkata, "Astaga, ini enak sekali. Ini sungguh lezat. Mau makan? Saya tidak ingin memakannya." Teman gemuknya langsung mendorong teman ke depan dengan jijik. Si adik yang terjebak di tengah-tengah hanya bisa menggigit dengan wajah penuh kesulitan. Sesaat, lidahnya langsung terpesona oleh kelezatan ini. Melihat adik makan dengan wajah penuh kepuasan, si kakak gemuk tak kuasa menarik tangan ke arah sebatang taco lainnya. Namun ditahan oleh Richard. 25 sen. Begitulah. Dia tidak hanya cerdik mengatasi situasi memalukan, tetapi juga berhasil merebut hati Judy, calon istrinya. Tentang kelezatan taco Meksiko. Ceritanya bahkan cepat menyebar di antara teman sekelas. Dengan semakin banyaknya taco yang dibawa ke sekolah, celengan Richard juga semakin penuh. Namun takdir selalu suka mempermainkan orang. Jasmine datang ke toko hanya ingin membeli kotak coklat merek terkenal untuk calon istrinya. Namun akhirnya dianggap mencuri uang oleh pemilik toko karena warna kulitnya. Dan polisi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Begitulah, Richard, yang memiliki masa depan yang cerah, bahkan tidak lulus sekolah dasar. Ketika dewasa, ia semakin jauh terjerumus ke jalan kejahatan. Saat itu, dia dan istrinya menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Setiap hari, ia berhadapan dengan polisi dalam pertarungan pikiran, atau menciptakan kekacauan di dunia kriminal. Hidupnya tidak nyaman. Terkadang, dia juga tidak beruntung dan ditangkap, ditahan dan dipenjara untuk sementara waktu. Kehidupan seperti itu, bagi orang biasa, itu seperti bencana. Namun, dia berhasil menciptakan keajaiban yang tidak mungkin. Yang lebih mengejutkan adalah, ini adalah kisah inspiratif yang nyata. Semua perubahan dimulai dari hari itu. Istrinya melihat perutnya yang semakin membesar dan tiba-tiba tersadar. Dia memberitahu Richard bahwa demi masa depan anak-anak mereka harus melakukan perubahan. "Kamu tidak berguna, Richard. Kamu bukan ayahmu, tapi jika kamu tidak berubah, kamu akan menjadi seperti dia." Bisa meninggalkan gaya hidup keren dan santai seperti ini sungguh tidak mudah. Richard berpikir lama. Ketika sahabat lamanya memintanya untuk melakukan hal buruk lagi, dia menoleh dan melihat istrinya yang sedang hamil. Lalu dengan tegas memilih untuk kembali ke dalam rumah. Namun, benar-benar sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Hingga kelahiran anak kedua, keluarga Richard masih hidup dalam keadaan sangat sulit. Susu yang diminum oleh anak bungsunya harus dicampur dengan air keran. Sepatu anak sulungnya sudah terlepas solnya. Hanya bisa ditempel kembali dengan permen karet untuk terus digunakan. Bahkan istrinya harus berdiri di jalanan setiap hari sambil memeluk anaknya untuk menjual barang. Namun meskipun begitu, istrinya tetap tersenyum dan mendorong suaminya untuk terus berubah. Dan membantunya membuat CV yang bagus. Namun hal itu tidak berguna sama sekali.
Karena pendidikan yang rendah dan berbagai catatan kriminal. Bahkan tidak bisa menjadi petugas keamanan. Bahkan pekerjaan kasar seperti buruh angkut pun tidak ada yang mau. Pada hari itu, anak laki-laki hanya tidak sengaja menabrak sebuah mobil. Dan langsung dihina oleh pemilik mobil kulit putih. Dipanggil sebagai orang basah oleh mereka. Richard tidak bisa menahan diri lagi setelah mendengarnya. Dia langsung bersiap untuk menghadapi mereka. Tapi dihentikan oleh istrinya. Karena pada akhirnya kehadiran polisi hanya akan merugikan mereka. Namun pada saat itu, anaknya bertanya, "Mama, apa itu orang punggung basah?" Pada saat itu, mungkin hanya orang dewasa yang bisa memahami kesedihan dan keputusasaan saat itu. Berkeliling setiap hari tanpa hasil yang baik. Sekarang bahkan tidak mampu makan dengan kenyang. Dengan putus asa, istrinya hanya bisa meminta suaminya untuk makan di rumah orang tuanya. Dan ketika ayahnya tahu bahwa Richard bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dia terus menerima penindasan dan penghinaan. Richard sangat kecewa. Akhirnya, dia harus meletakkan harga dirinya dan meminta bantuan mantan bos mafia. "Saya harap bisa merekomendasikan pekerjaan yang layak baginya." Namun bos masih merasa kesal karena dia meninggalkan tanpa pamit. Awalnya dia tidak mau melibatkan diri. Namun atas desakan Richard yang sangat, bos tergerak oleh tekad pria ini untuk berubah. Akhirnya setuju untuk membantunya mencari pekerjaan. Maka keesokan harinya, Richard pun datang ke tempat tersebut. Pabrik makanan ringan terbesar, Fidoli. Melihat formulir aplikasi yang rumit di tangannya, sulit membayangkan ini hanya pekerjaan pembersih. Namun Richard tidak bisa mulai menulis untuk waktu yang lama. Karena dia tidak pernah membayangkan. Bahkan menjadi pembersih pun memerlukan ijazah SMA. Dengan perasaan cemas, dia akhirnya membawa pulang formulir aplikasi itu. Setelah mengetahui, istri memberikan kebohongan bahwa dia lulus SMA. Dan membantunya mengisi formulir lamaran. Namun saat wawancara, Richard gugup dan tidak konsisten dalam berbicara. Manajer wawancara segera mengetahui bahwa ijazahnya palsu. Namun, demi tidak mengecewakan istrinya lagi, dia hanya bisa sekali lagi dengan enggan mengesampingkan harga diri. "Dengarkan aku bekerja cepat dan cerdas. Aku tahu aku terlihat tidak seperti itu. Tapi aku jamin, aku akan menjadi karyawan terbaik yang pernah kamu rekrut. Meskipun aku tidak punya gelar, tapi aku punya semangat yang kuat. Saya miskin tapi bersemangat, Tuan. Tanyakanlah, jika tidak sampai pada titik terendah. Siapa lagi orang dewasa yang mau mengucapkan kata-kata yang menghina diri seperti itu?" Manajer memutuskan memberinya kesempatan. Namun, dia tidak pernah menyangka akan membawa perubahan besar bagi seluruh pabrik. Akan menjadi pembersih di pabrik Fidoli. Begitulah, Richard menjadi petugas kebersihan di Fidoli. Ini juga merupakan pekerjaan resmi pertamanya dalam hidup. Dia dengan senang hati berjanji kepada manajer bahwa dia akan menjadi petugas kebersihan terbaik di sini. Meskipun departemen ini hanya memiliki 2 orang. Meskipun pekerjaan sehari-harinya membosankan. Namun dia tetap semangat dan tidak pernah lelah. "Tenanglah, Rich. Mudah." Rekan kerja merasa terancam olehnya. Seiring dengan pekerjaan yang semakin stabil, Richard mulai tertarik pada mesin di pabrik. Dan mulai tertarik pada mesin-mesin. Maka di waktu luangnya, dia mulai bertanya pada insinyur tentang prinsip kerja mesin. Namun dia mendapat jawaban seperti ini. "Bukankah kamu punya sapu untuk bermain-main, Paco?" Richard ingin sekali memukulnya sampai giginya berhamburan. Namun di dunia nyata, dia harus tetap tersenyum. Karena pekerjaan ini tidak didapat dengan mudah. Pegunungan. Bagaimana mungkin orang sekelas dia punya harga diri? Untungnya, tidak semua insinyur seangkuh itu. Salah satunya adalah seorang insinyur kulit hitam bernama Clarence. Dia menjaga sopan santun saat Richard berbicara padanya. Namun ketika Richard bertanya tentang prinsip kerja mesin, Clarence jelas berubah ekspresi wajahnya. Rekan kerja melihat situasi tidak menguntungkan. Segera mendekat dan membantu menyelesaikan masalah. Harus diketahui, ini adalah keterampilan untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa dengan mudah ditanyakan? Maka di meja makan, rekan kerja memberitahunya cara bertahan hidup di sini. Di pabrik ini, ada pembagian jabatan yang ketat. Hal ini terlihat dari meja makan di kantin. Manajer dari berbagai departemen duduk di baris depan. Mereka hidup nyaman dengan pekerjaan yang stabil. Dan mendapat pensiun yang tinggi. Mereka suka membuka botol sampahnya tanpa alasan. Kemudian adalah supervisor lantai, Frito. Berbicara dengan Richard untuk menjaga tata krama. Meskipun mereka tidak memiliki jaminan pekerjaan, gaji mereka masih lumayan. Namun mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya. Disebut sebagai pahlawan yang selalu disalahkan. Yang paling santai adalah para insinyur yang terus berjalan. Karena mereka adalah pekerja teknis. Mereka cenderung sombong sehari-hari. Namun semua orang harus menghormati mereka. Dan yang paling berbakat dan rajin adalah Clarence, si pria kulit hitam. Peringatan. Separuh dari manajemen tingkat atas adalah muridnya. Namun, dia terhenti dalam karir karena warna kulitnya. Meskipun bekerja keras setiap hari, usahanya di pabrik tidak membuahkan hasil. Dia sangat enggan jika orang lain bertanya tentang masalah teknis. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di pabrik. Level terendah seperti Richard, pembersih tidak berhak untuk mendekati pimpinan. Ini berkaitan dengan masalah menghormati pimpinan.